Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Nizam Hafiz. Untuk kali ini saya akan membahas tentang lanjutan pengenalan informatika kelas 9 semester 2 ya, dimana saya akan membahas bab 5 tentang dampak perkembangan teknologi informatika dalam masyarakat. Sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung silahkan di like, share, komen, dan subscribe karena semua itu gratis. Oke siswaku, kita lanjut. Ringkasan materi. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah membawa manfaat yang sangat penting bagi kemajuan kehidupan manusia ya, khususnya di era ini ya, era milenial ya. Di samping itu ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Next. Halo. Usaha yang dilakukan terus-menerus untuk mencapai tujuan merupakan wujud kerja keras seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini sebuah kata-kata motivasi kalian untuk kedepannya ya. Next. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Menurut Iskandar Ali Shahbana, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Sedangkan menurut Jacques Ellul ya, teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Itulah tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh yang memahami tentang teknologi dari zaman dahulu. Next. Istilah teknologi berasal dari teknik atau cara dan logos atau pengetahuan. Maksudnya, jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara, ya cara bagaimana kita menggunakannya teknologi itu di lingkungan kita ya. Next. Pengertian teknologi secara umum sebagai berikut. Pertama, proses yang meningkatkan nilai tambah. Kedua, produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. Ketiga, struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Keempat, dampak adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu. Jadi dampak teknologi adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu teknologi, bisa akibat baik, bisa juga akibat buruk kehidupan manusia. Sedangkan kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Lanjut. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang informasi. Dampak positifnya yaitu kita mendapatkan informasi layanan bank sangat mudah, salah satunya ATM. Ya, selain ATM, bagi kalian yang sudah punya ATM bisa menggunakan e-mobile ya, dimana e-mobile itu harus kita sinkronkan melalui pendaftaran di CS, lalu kita
verifikasi menggunakan email ya, disediakan smartphone ya, cari apapun bisa, sama email serta nomor HP. Dampak kedua, lebih cepat mendapatkan informasi dari manapun melalui internet ya. Internet itu sekarang gampang ya, gampang dijumpai, apalagi di tahun sekarang sinyal internet akan berkembang lagi yang dari 4G menjadi ke 5G. Ini siap-siap ya, akan melonjaknya peningkatan sinyal kalian ya. Dampak negatifnya, yang pertama, menggunakan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet untuk tujuan yang tidak baik ya. Ya, salah satunya yaitu menghack akun kita ya, baik itu akun medsos maupun akun email lainnya ya, yang mengandung informasi penting kita. Yang kedua, beredarnya hoax atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali berita hoax tentang pandemi, terus vaksin ya yang terbaru, ada yang kabarnya vaksin tidak halal, ada yang bilang halal. Itu perlu kita cerna lagi. Yang kedua, bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi ya. Kenapa semakin tinggi? Semakin kesini yang namanya barang elektronik maupun kebutuhan kita itu semakin tinggi karena harus menyesuaikan gaya hidup kita maupun perekonomian kita. Yang kedua, kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi ya. Sekarang banyak pabrik-pabrik di Indonesia maupun di luar menggunakan tenaga mesin maupun robot ya. Untuk tenaga orang ya mungkin 50-50 lah ya, untuk yang di kalangan Indonesia. Kalau di luar ya lebih kebanyakan mesin daripada manusianya. Dampak negatifnya, adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Banyak sekali sarjana-sarjana S1 yang nganggur karena tidak sesuai dengan kompetensinya di bidangnya, apalagi yang lulusan SMA, SD, TK ya. Selanjutnya, menimbulkan sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan ya. Salah satunya ketika kita ingin bekerja di suatu perusahaan maupun di perkantoran, kita punya channel ya, biasanya ada iming-imingnya biar bisa diterima kerja tersebut. Dari itulah membuat mental kita menjadi instan, pinginnya kepenak ya, kepenak ya, tanpa ribet, berbeda dengan yang bekerja keras. Selanjutnya, nomor 3, bidang pendidikan. Dampak positifnya, adanya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Media elektronik ya, yaitu yang kalian sering pegang, handphone, HP, komputer, laptop maupun lainnya ya. Biasanya bahasa gaul handphone itu seperti setan kepeng ya. Selanjutnya, sistem pembelajaran tidak selalu melalui tatap muka ya. Berhubung di masa pandemi ini ya, kita mau tidak mau harus mengikuti alur pemerintah ya, biar tujuan pembelajaran kita tercapai. Walaupun tidak bisa berjumpa di sekolahan, masih ada namanya aplikasi conference atau video call seperti Zoom meeting, Google Map maupun lainnya ya, yang menunjang kegiatan pembelajaran kita selama pandemi ini. Dampak negatifnya, yang pertama,
kerahasiaan alat tes ujian semakin terancam dan soal tes akan mudah sekali bocor melalui internet ya. Banyak sekali yang kalian khususnya kelas 9, kelas 6 maupun kelas 12 banyak beredar soal-soal ulangan ujian di internet, entah itu soalnya benar atau tidak, apalagi termasuk jawaban ya, kunci jawaban. Itu yang membuat rusak. Selanjutnya, anak akan kecanduan gadget sehingga menjadi kurang bersosialisasi dan malas belajar ya. Ini khususnya para pelajar ya. Nggak harus belajar, anak kecil pun kalau sudah mengenal gadget pasti akan lupa waktu ya, entah itu lupa makan, lupa mandi, lupa lain sebagainya ya. Yang harusnya masa kecil itu bisa bermain dengan teman-teman, tapi kalau sudah mengenal gadget ya pinginnya di rumah megang HP yang maupun tablet, lihat video-video, itu pun kalau videonya yang bermanfaat. Kalau videonya tidak bermanfaat, apalagi main game, nah itu luar biasa negatifnya. Selanjutnya di bidang politik, dampak positifnya: satu, timbulnya kelas menengah baru; kedua, proses regenerasi kepemimpinan; ketiga, politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Dampak negatifnya: satu, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan ya. Itu banyak sekali senjata-senjata di luar sana yang untuk meramaikan politik ya, demi kemenangan pribadi maupun berkelompok. Kedua, terorisme yang semakin merajalela. Banyak sekali terorisme yang muncul di berita, entah itu hoax atau benar. Ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakinnya canggihnya alat-alat pendeteksi ya. Gak hanya negara, kita pun kadang bisa diretas privasi kita, baik itu di chat WA, email, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Mungkin cukup saja pembahasan bab 5 kali ini ya. Untuk next sessionnya yaitu bab pengertian peran serta fungsi medsos. Untuk tugas mandiri ya, yang perlu kalian kerjakan: pertama, like videonya; kedua, isi komentar tentang manfaat dari dampak perkembangan teknologi yang kamu rasakan secara singkat dan jelas. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut pembahasan berikutnya minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kali, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.